orang yang bisa mengoptimalkan fungsi-fungsi jiwanya, inilah nanti orang yang bahagia. Jadi filsafat kebahagiaannya Plato ada di situ. Nanti kita lihat apa saja sih keutamaan yang arete tadi. Ya katanya Plato, paling tidak kualifikasinya paling dasar ada 4. Jadi yang pertama kesederhanaan, yang kedua keberanian, yang ketiga kebijaksanaan, yang keempat keadilan atau kebenaran. Mungkin bacanya di sini aja lebih gampang. Jadi optimalisasi fungsi jiwa biar kita bisa bahagia. Oke, yang pertama epitumia. Epitumia itu objeknya kan tadi kebaikan fisik, perut ke bawah, yaitu makan, minum, seks. Optimalnya apa? Kesederhanaan. Saya tidak tahu konotasi sederhana itu seperti apa. Maksudnya hidup sederhana itu hidup yang pas, bukan pas-pasan loh ya. Beda. Hidup pas dengan pas-pasan itu kan konotasinya jauh. Pas itu kayak iklannya salon pas itu loh. Waktu butuh ini pas ada, waktu butuh itu pas ada. Jadi butuhnya 100 ya 100, tidak usah serakah 200. Itu namanya hidup sederhana. Jadi kalau pakai sepatu yang harganya 100.000 cukup, ya beli aja yang 100.000. Ngapain sih yang beli 300? Toh nggak nambah cakep, ya gitu-gitu aja wajahnya misalnya. Itu sederhana namanya. Jadi hidup sederhana itu bukan hidup kekurangan, bukan hidup pas-pasan, tapi hidup yang pas. Nah, optimalnya epitumia itu yang sederhana, maksudnya yang pas. Kalau pasnya kamu 1 piring dan 1 piring itu sudah kenyang, ya sudah. Itu namanya pas, sederhana. Atau mungkin temanmu yang satunya enggak, Pak, kalau 1 piring masih kurang, Pak, masih nyisih di sini. Biasanya saya 3 piring, Pak. Oh ya, 3 piring itu pas. Kalau kamu memang pasnya 3 piring, makan 1 piring itu enggak sederhana. Itu kalau di agama namanya zalim. Menzalimi perutmu sendiri. Biasanya isinya 3, kamu kasih 1 atau 5 nasi kucing tapi ya. Jadi nasi kucing kan kadang-kadang sampai 6-7 kan kalian, lebih banyak dari biasanya. Jadi utamanya, jadi aretenya epitumia itu pas, sederhana. Jadi makan, minum, seks itu keutamaan kesederhanaan. Jadi jangan lebih dan jangan kurang. Seks juga begitu, jangan dikurangi sampai tidak kawin, juga jangan lebih. Lebih itu boros, kuat apa ya boros itu ya, mungkin ngentek-enteki pasangan apa, pokoknya 1 aja cukup kan, nggak harus 2. Kalau 1 kurang ya nambahlah 2, kan gitu. Loh kan logikanya kan gitu. Ya kalau sudah 1, sudahlah kamu satu-satunya selesai, ya sudah, berarti 1 aja. Tapi besok butuh 1 lagi, Pak, untuk cadangan. Oh ya, itu urusan lain itu. Tapi yang jelas sesuai kebutuhan, pas. Nah, kalau yang tumos, yang tadi harga diri, cita-cita, status, itu sederhana pasti. Sederhana dalam arti harus pas. Kalau over namanya sombong, kalau kurang namanya minder. Harus pas. Dan juga berani. Berani itu kan tengah-tengah antara takut dan nekat. Saya, Pak, bercita-cita jadi TNI Angkatan Laut, Pak. Bisa berenang? Enggak bisa, Pak. Itu namanya nekat.
Ya namanya bukan berani. Jadi berani itu tengah-tengah. Kamu bukan penakut sih, tetapi saya mau belajar kok Pak. Oh ya berarti itu berani. Jadi itu untuk tumos sederhana, penuhi secara pas. Orang juga butuh status, orang juga butuh harga diri, orang juga butuh nama, orang juga butuh ambisi. Tapi jangan berlebihan, juga jangan kekurangan, dan berani. Nah, jadi level tumos kalau sederhana dan berani berarti optimal, pas. Terus logostikon atau logistikon itu objeknya kan kebaikan, pengetahuan, kebaikan dalam dirinya sendiri. Ada tambahannya, keutamaan sederhana, berani, dan selalu nambah pengetahuan. Itu berarti optimal. Semakin banyak pengetahuannya, semakin optimal logosnya. Jadi untuk memuaskan logos, kamu boleh nambah terus-menerus. Karena rumusnya, pengetahuannya ditambah terus, tidak apa-apa. Jadi sederhana, berani, dan pengetahuannya nambah terus. Kalau tumos, sederhana dan berani. Kalau epitumos, sederhana saja. Sederhana berarti pas. Jadi kalau ini jalan secara optimal semua, orang akan bahagia, katanya Plato. Jadi epitumienya terpenuhi, tumosnya terpenuhi, dia punya gairah, punya semangat, dan logosnya selalu bertambah.